dalam doa. Saya Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu untuk telah menjaga melindungi anak-anak semua dari rumah tengah perjalanan hingga tibakan kami di sekolah dengan baik. Tuhan, saat ini kami akan memulai dengan pembelajaran IPA kami, karena itu Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Resti yang telah membawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu cek untuk kehadirannya. Ketua kelas di sini siapa? Ketua kelas coba angkat tangan. Saya Ibu. Oke. Ini apakah ini hari hadir semua? Hadir semua Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi materi kita pada hari ini masuk ke bab yang baru tentang pencemaran lingkungan. Nah, adik-adik semua pernah dengar atau apa sih menurut kalian itu tentang pencemaran lingkungan? Saya Ibu. Oke, silakan. Menurut saya, pencemaran lingkungan itu adalah maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Nah, akibatnya kualitas akan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan pembentukannya. Oke, nah, seperti yang kita lihat di peta konsep, nah di sini ada materi pokok kita pada hari ini tentang pencemaran lingkungan. Nah, bagian dari pencemaran lingkungan ini terdiri atas beberapa, yaitu ada pencemaran udara, ada pencemaran air, dan ada pencemaran tanah. Nah, ketiga pencemaran ini itu berasal dari polutannya masing-masingnya, di mana pencemaran udara itu berasal dari polutan udara, dan pencemaran air itu berasal dari polutan air, dan pencemaran tanah itu berasal dari polutan tanah. Nah, di mana polutan ini adalah suatu bahan atau besar yang mengakibatkan terjadinya suatu pencemaran lingkungan. Nah, pada materi kali ini kita fokus pada pencemaran air. Nah, apa itu pencemaran air? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup atau zat, energi atau komponen lain dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, seperti yang ada gambar sini, ini air sudah tercemar. Nah, seperti yang tadi kita lihat bahwa air ini sudah dipenuhi oleh sampah, dan di sini air ini sudah berubah warna. Kenapa dia berubah warna? Karena di dalam air ini mengandung banyak zat kimia yang masuk dalam air tersebut sehingga air tersebut berubah menjadi warna. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor penyebab pencemaran air. Nah, di mana faktor-faktor itu terdiri atas 3. Yang pertama disebabkan oleh limbah industri, yang kedua disebabkan oleh rumah tangga, yang ketiga disebabkan limbah pertanian. Nah, di sini di limbah industri, seperti untuk adik-adik perhatikan di gambar ini adalah faktor penyebab pencemaran air itu akibat limbah industri. Nah, di dalam limbah industri ini terdapat banyak zat kimia yang terkandung di dalamnya. Nah, jenis limbah yang berasal dari limbah industri ini adalah ada limbah anorganik berbau dan ada limbah anorganik. Nah, salah satu contoh limbah organik berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Nah, sedangkan pada limbah anorganik itu berupa cairan panas, berupa limbah pabrik baja, nah, terus limbah pabrik emas, dan lain. Kedua ini ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga itu berasal dari kegiatan rumahan. Nah, salah satu contoh kegiatan rumahannya itu adalah rumah tangga, di mana manusia itu membuang sabun deterjen ke sungai
sehingga sungai itu mengalami tercemar dan air sungai tidak dapat digunakan lagi oleh manusia. Nah, yang ketiga itu ada limbah pertanian. Nah, pertanian juga dapat berakibat terjadi pencemaran air, terutama dari akibat penggunaan pupuk dan bahan kimia seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian berupa obat-obatan pembasmi hama penyakit atau pestisida, misalnya insektisida, dan pupuk organik, misalnya urea. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa banyak petani yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk mempermudah pekerjaan mereka. Nah, itu akan berbahaya bagi pencemaran air karena ketika hujan akan turun nanti semua bahan kimia yang digunakan tadi itu akan menyerap dan masuk ke sungai. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat juga menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, dan danau. Pupuk yang tidak terserap di dalam tumbuhan maka akan tinggal di permukaan tanah. Nah, ketika hujan maka bersama aliran air pupuk tersebut dan bahan-bahan kimia yang lain itu terbuang menuju perairan. Nah, yang berikut ada dampak pencemaran air. Nah, yang pertama itu penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan bercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabnya berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu ekosistem di dalam yang ada di perairan tersebut. Nah, yang kedua ada gangguan kesehatan. Air limbah yang dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, contoh penyakit yang ditimbulkan adalah ada virus rotavirus, virus hepatitis A, dan virus poliomyelitis. Nah, akibat dari terkena virus tersebut dapat menyerang penyakit seperti diare pada anak dengan hepatitis dan polio dan poliomyelitis. Yang kedua ada bakteri. Nah, contoh bakteri yang terkandung yaitu Vibrio cholera, yang kedua E. coli, yang ketiga Salmonella typhi, yang keempat Salmonella paratyphi. Nah, penyakit yang diserangnya adalah yang pertama tifus abdominale, yang kedua paratyphus. Yang ketiga pemekatan hayati. Nah, bahan beracun ini dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya ada hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga, kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Yang berikut ada mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meski air yang tercemar tidak menimbulkan bau, namun perubahan warna air mengganggu pandangan. Karena hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keaslian dari tata kota.
Yang berikut mempercepat proses kerusakan benda. Nah, di sini ada sebagian air limbah juga yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri. Nah, salah satu yaitu bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Nah, gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, yang berikut ada cara penanggulangan pencemaran air. Nah, pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung dan menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Nah, ada beberapa pengolahan air limbah yang dapat dilakukan, yaitu ada pembuatan kolam stabilisasi dan instalasi pengolahan air limbah. Nah, baik adik-adik semua, materi kita sampai di sini dulu ya. Nah, untuk waktu berikutnya kalian berdiskusi kelompok. Nah, sekarang kalian duduk per kelompok. Baik Ibu. Baik Ibu, silakan bergerak duduk per kelompok. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan bahan diskusi kalian. Nah, nanti Ibu akan menayangkan video. Kalian akan melihat dan mencermati video tersebut. Nah, setelah itu apa yang kalian lihat dalam video tersebut, kalian akan mengisi di LKPD yang Ibu bagikan. Baik Ibu. Mengerti? Mengerti Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, adik-adik sekarang kalian perhatikan video yang ditayangkan ya. Baik, waktu diskusi telah habis. Nanti perwakilan dari setiap kelompok mengumpulkan LKPD-nya di depan. Baik Bu. Baik, silakan adik-adik kembali ke posisi awal. Ayo, silakan bergerak. Baik Ibu. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan penjelasan materi tentang pencemaran lingkungan pada hari ini. Senang Ibu. Sangat Kami senang. sangat mengerti. Baik, Ibu akan meminta satu orang untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami semua di sini merasa sangat senang mengikuti pembelajaran yang Ibu bawakan karena di sini Ibu menampilkan PPT dan juga video yang sangat membantu kami dalam memahami materi. Saran saya dalam pembelajaran depannya sebaiknya Ibu membuat ice breaking di sela-sela pembelajaran
Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, izinkan saya memimpin kita dalam doa menurut agama dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang terpuji dan terima kasih, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Bapa surgawi, mari Engkau memberkati Ibu yang telah membimbing kami dalam pembelajaran dan kami juga dalam tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya. Hidup dan kehidupan kami terletak dalam tangan kasih-Nya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.